Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah metode numerik akan mempresentasikan mengenai materi integral numerik, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Seta Karyati, lalu ada rekan saya Delsi Delia, lalu ada Despin Sutohang, dan juga Dea Jayanti. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar dari integral numerik, dan nantinya akan saya jelaskan mengenai integral Riemann. Nah, di sini materi yang akan saya bahas terdapat 5 poin. Yang pertama ada definisi integral numerik, lalu ada dasar integral numerik, ada integral Riemann, dan juga ada dua contoh soal. Nah, yang pertama kita akan masuk mengenai definisi integral numerik. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas mengenai integrasi numerik. Artinya terdapat kata integral yang artinya anti turunan atau anti derivatif. Sedangkan integrasi numerik itu sendiri artinya menghitung nilai integral dengan menggunakan pendekatan metode numerik. Atau dengan kata lain, integrasi numerik merupakan pendekatan dari integrasi analitis untuk mempermudah mendapatkan solusinya, di mana kadang-kadang suatu integral itu sudah diselesaikan dengan analitis. Integrasi numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada perkiraan dengan membagi luasan dalam sejumlah bias kecil. Nah, di sini akan saya cantumkan juga mengenai contoh integrasi sederhana. Nah, di sini ada beberapa bentuk integral sederhana, di mana bentuk ini dapat kita selesaikan secara langsung atau secara analitik. Bagaimana jika kita dihadapkan pada suatu integral dengan bentuk yang rumit untuk diselesaikan secara langsung ataupun secara analitik? Maka dari itu kita akan membahas mengenai integral numerik. Nah, untuk materi yang kedua mengenai dasar integral numerik. Di mana dasar integral numerik ini integral dari A sampai dengan B fx dx itu mendekati dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N CI fxi, di mana ini semua merupakan penjumlahan dari semua luasan perpotongan kecil. Perpotongan kecil yang ini pada grafik teman-teman. Nah, semakin kecil potongannya, maka hasilnya akan semakin mendekati nilai eksak. Artinya akan semakin baik. Nah, di sini sudah saya cantumkan pada grafik yang mana di sini terdapat titik x0 sampai dengan xn. Nah, di sini kita bagi menjadi beberapa bagian potongan, sehingga tiap bagian ini akan kita cari luasannya. Sehingga pada proses integrasi di sini adalah melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil, di mana integrasi digunakan agar proses pengintegralan lebih cepat dan mendekati jawaban eksak. Baiklah, kita kembali ke materi yang akan dibahas selanjutnya mengenai integral Riemann. Definisi integral Riemann itu sendiri artinya limit dari jumlah Riemann dari suatu fungsi ketika partisi menjadi halus. Apabila limitnya ada, maka fungsi tersebut dikatakan terintegrasi atau lebih spesifik terintegrasi Riemann. Jumlah Riemann dapat dibuat sedekat yang diinginkan dengan integral Riemann dengan membuat partisi halus. Nah, di sini terdapat suatu fungsi f pada selang a, B dibagi menjadi n selang bagian dengan titik-titik bagi ada x1, x2, sampai dengan xn min 1. Sehingga nilai a sama dengan x0, yang mana nilai ini kurang dari x1. Dimana kurang x1 ini juga kurang dari x2, sampai seterusnya, sampai xn sama dengan b. Nah, himpunan n selang bagian tersebut kita sebut dengan partisi selang. Nah, panjang selang-selang bagian itu berturut-turut dinamakan delta X, dengan delta Xn itu sama dengan Xn dikurang Xn min 1. Nah, kalau kita lihat pada grafik di sini, berarti di sini akan dibagi menjadi N selang bagian, di mana N-nya ini sebanyak 10. Nah, berarti nanti delta X-nya ini pengurangan antara misalnya 1 dikurang 0,5, yaitu 0,5 gitu. Nah, untuk materi selanjutnya, uh, kita langkah selanjutnya, kita tentukan titik sembarang W1, W2, W3, sampai dengan Wn. Di mana nilai titik sembarang ini memenuhi W1-nya lebih dari sama dengan X0 atau kurang dari sama dengan X1. Artinya kan nilai W1 ini
bisa berada di antara kedua titik x0 dan x1 ataupun berada pada titik yang sama dengan x0 maupun x1. Begitu juga untuk W2, W3 sampai dengan Wn. Nah, maka nanti akan dibentuk suatu jumlah RP atau jumlah Riemann itu FW1 kali delta X1 ditambah FW2 kali delta X2 sampai dengan FWN dikali delta Xn. Dan di mana notasi ini dapat kita ubah menjadi sigma I sampai dengan 1 sampai dari I sampai dengan 1 sampai N FWI kali delta XI. Nah, ini disebut dengan jumlah Riemann fungsi F pada selang A, B dengan partisi P. Nah, jika delta X0 atau delta Xi-nya ini sama dengan delta X1, sama dengan delta X2, di mana notasi ini dapat kita ubah menjadi H. Nanti integralnya akan didapat integral dari A sampai dengan B fx dx itu sama aja dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Ini untuk delta X-nya yang sama gitu, nilainya yang sama. Kita kembali ke materi sebelumnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal 1. Nah, di mana kita di sini akan disuruh untuk menghitung luasnya yang dibatasi ya sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range 0,1. Berarti intervalnya dari 0 sampai 1, di mana 0-nya itu sebagai A dan 1-nya itu sebagai B. Nah, dengan mengambil hanya 0,1, maka diperoleh tabel sebanyak 11. Berarti kan ada N selang N-nya itu sebanyak 10. Karena rumus N-nya itu berarti B dikurang A dibagi H. Berarti B-nya tadi pada soalnya tuh 1. Berarti 1 dikurang 0 dibagi dengan H. H yang kita ambil tuh 0,1. Berarti sebanyak N selangnya, sebanyak 10 selang. Artinya nanti di sini ada 11 titik karena ada 10 selang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 titik dengan N sama dengan 10. Nah, langsung kita substitusikan kepada persamaan yang telah kita peroleh, di mana L itu sama dengan H dikali sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan 10, karena N-nya 10, Fxi. Berarti hanya karena delta X-nya sama itu 0,1 dikali dengan 0 ditambah 0,01 ditambah 0,04 ditambah 0,09 nilai dari Fxi fungsi X ke I sampai dengan I yang ke-10 gitu. Nanti akan diperoleh hasilnya 0,385. Nah, kalau secara kalkulus kita hitung integralnya itu akan diperoleh 0,333. Nah, berarti terdapat kesalahan karena nilai ini tidak sama persis dengan nilai yang telah kita dapatkan dengan integral Riemann ini. Jadi terdapat kesalahan sebesar 0,052. Kita kembali kepada materi. Untuk materi yang selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, kita ingin menghitung jumlah Riemann RP untuk fx sama dengan x plus 1 dikali x min 2 dikali x min 4. Kalau misalnya kita kalikan ini semua, nanti akan diperoleh hasilnya x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 8. Nah, pada selang 0,5 ini memakai partisi P dengan titik partisi 0 kurang dari 1, 1 kurang dari 2, kurang dari 3, 2 kurang dari 4, kurang dari 5. Dan titik sampel yang berpadanan itu X1-nya 0,5, X2-nya 1,5, X3-nya 2,5, X4-nya 3,6, dan X5-nya 5. Kita akan menghitung jumlah Riemann RP-nya ya untuk fungsi yang telah diketahui. Nah, maka kalau kita gambarkan grafiknya dengan fungsi ini akan terbentuk suatu grafik seperti ini. Dan kalau misalnya kita partisi, kita bentuk N selang, berarti misalnya di sini kita bentuk 5 selang, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 selang, di mana nilai tiap delta X ke I-nya itu berbeda-beda gitu.
Kita masukkan ke rumus dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5, fxi. Nah, dimana kalau misalnya jumlah partisinya ini, jumlah n-nya ini, itu tergantung kita. Semakin banyak n atau partisi yang akan kita bentuk, maka nilai eksaknya itu akan mendekati nilai sebenarnya, akan semakin baik. Nah, di mana di sini kita partisi sebanyak n sama dengan 5, berarti sigmanya sampai dengan 5, sampai dengan 5, fxi dikali delta xi. Nah, di sini berarti fx1 dikali delta x1 ditambah fx2 kali delta x2 sampai dengan fx5 dikali delta x5. Kita masukkan untuk x0,5, artinya di sini nanti untuk x1-nya kan 0,5, kita masukkan ke fungsinya. Nanti akan dihasilkan untuk fx1. Lalu untuk delta x1-nya berarti delta 1,1 dikurang dengan 0. Dan seterusnya untuk F2-nya berarti X2-nya kan 1,5. Berarti nanti fungsinya itu akan kita substitusi dengan angka 1,5. Nanti akan dapat Fx2-nya, dan untuk delta X2-nya itu 2 dikurang 1,1. Ingat, kita ingin pengurangannya itu delta Xn dikurang dengan delta Xn itu sama dengan Xn dikurang Xn min 1. Jadi makanya di sini 2 dikurang 1,1. Begitu juga sampai dengan untuk partisi yang kelima, F5 dikali 5 dikurang 4. Nah, di sini akan kita peroleh perhitungannya yaitu 23,9698. Baiklah, inilah penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep dasar dari integral numerik dan juga integral Riemann. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Despin Sitohang. Saya berasal dari program studi statistika Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai integrasi numerik dengan metode trapesium, mata kuliah metode numerik. Baiklah. Metode trapesium. Metode trapesium adalah metode pencarian luas di bawah kurva secara intuisi, menghampiri luas tersebut memakai deretan trapesium yang terletak di antara selang-selang xk-1 sampai xk. Dengan rumus aturan trapesium integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h per 2 f0 ditambah f1. Uraian aturan komposisi trapesium. Andaikan fx, f aksen x, dan f aksen 2x kontinu pada selang A sampai B, dan andaikan M bilangan positif, jika selang A sampai B dibagi menjadi M selang bagian berlebar sama, yaitu H sama dengan B dikurang A per M, dan menggunakan simpul-simpul A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari titik-titik kurang dari XM sama dengan B, dengan XB sama dengan A ditambah HK, maka aturan trapesium dengan ukuran langkah H adalah TF, H sama dengan H per 2 FA ditambah FB ditambah H dikali sigma K sama dengan 1 sampai M dikurang M min 1 Fxk. Ini adalah hampiran terhadap integral dari Fx, dan kita tuliskan integral AB Fx dx sama dengan T Fh F T F, H ditambah E F, H. Lebih lanjut, terdapat nilai C. Jika terdapat nilai C dengan A lebih kecil dari C, C lebih kecil dari B. Maaf, saya ulangi. C lebih besar dari A, lebih kecil dari B, sehingga suku galat E, F,
H berbentuk F, H sama dengan min B dikurang A dikali H pangkat 2 per 12 F aksen 2 atau F pangkat 2 C sama dengan O H pangkat 2. Lanjut ke contoh soal, andaikan kecepatan sebuah kapal selam yang berada di bawah kepingan es kutub atau maaf saya ulangi di bawah kepingan kutub es diberikan dalam tabel. Nilai-nilai untuk hampiran jarak tempuh semuanya diperoleh dengan memakai aturan trapesium. Periksalah kebenaran bahwa hampiran untuk total jarak tempuh selama selang waktu 0 sampai 2 jam adalah 16,5 km. Baiklah, bisa dilihat pada gambar di depan yaitu tabel 6.8. Waktunya diketahui 0,25 sampai 2, kecepatannya 6 sampai 6 juga, hampirannya dari 0 sampai 16,5. Lanjut, diketahui jarak sama dengan integral 0 sampai 2 ft dt. Kita perlihatkan bagaimana memperoleh pemasukan terakhir. Karena itu tadi jarak sama dengan integral 0,2 pt dt, maka kita gunakan aturan trapesium dengan M sama dengan 8 dan H sama dengan 0,25. 0,5 dapat dari mana? Mari kita buka Excel saja teman-teman. Jadi rumus dari H tadi adalah, kita lihat lagi, rumus dari H sama dengan B dikurang A per M. Sama dengan B-nya, B sama dengan 2, maaf, buka kurung B sama dengan 2 dikurang A sama dengan 0 per nilai M. Nilai M-nya kita tahu tadi adalah 8. M-nya sama dengan 8. Maka akan didapatkan nilai H-nya adalah 0,25. Lanjut, kita akan lanjut. Oke, baiklah. Kemudian kita akan menghitung T, V, H, yaitu sama dengan 0,25 per 2, 6 ditambah 6, ditambah 0,25 dikali 7,5 ditambah 8, sampai seterusnya. Setelah kita menggunakan Excel, yang kita ketahui rumus T, F, H sama dengan H per 2, FA ditambah FB ditambah ditambah H dikali sigma K sama dengan 1 sampai M-1 F XK. Maka rumusnya seperti ini teman-teman. H per 2. H-nya kan 2,5 dibagi 2 ditambah dikali. Berarti ini kurungnya 2 dikali F FA-nya kan FA-nya sama dengan 0 dan 2, berarti FA-nya 6 dan 6. Berarti 6 ditambah 6. Ditambah H sama dengan 2 lagi. H sama dengan 0,25 dikali sum dari penjumlahan dari 7,5 sampai dengan 7. Baiklah, maka akan didapat hasilnya sama dengan 16,5. Baiklah, itu saja. Mungkin kita lihat PPT lagi. Baik, itu saja mungkin sudah terbukti ya bahwa yang kita cari tadi total jarak tempuh selama selang waktu 0 sampai 2 jam adalah 16,5 km per jam. Oke, baiklah lanjut kita akan
Kita lanjutkan ke nomor 2, contoh kedua. Carilah banyaknya selang M dan ukuran langkah H sehingga nilai mutlak galat untuk aturan trapesium lebih kecil dari 5 dikali 10 pangkat min 9 bila mana digunakan untuk menghampiri integral 2 sampai 7 dengan batas bawah 2, batas atas 7, saat D per dx atau 1 per x dx sama dengan ln 7 dikurang ln 2 sama dengan 1,25276298. Baiklah, langkah pertama dengan menggunakan kalkulus kita peroleh f aksen x-nya sama dengan min 1 per x pangkat 2, f aksen 2-nya sama dengan f x sama dengan 2 per x pangkat 3. Maka nilai maksimumnya yang kita dapatkan adalah dari f aksen C pada selang 2 sampai 7 terjadi pada C sama dengan 2. Mari kita ketika menggunakan Excel tadi rumusnya sama dengan 2 per X-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3, 2,5. Mungkin kalau kita ganti ke 3 akan didapatkan 0,7. Begitupun dengan angka-angka selanjutnya, kita coba dengan 7, soal terakhir, maka kita setuju atau kita sepakat bahwa nilai terbesarnya ada pada nilai C sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Sehingga F aksen C sehingga nilai mutlak F aksen C lebih kecil sama dengan 1/4 untuk C lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 7, dan kita dapatkan F, H nilai mutlak EF, H lebih kecil dari min B min A, H pangkat 2 F aksen F2 C per 12 kurang dari 5H pangkat 2 per 8H. 5 pangkat 2 per 8H didapat dari baiklah, 5H pangkat 2 didapat dari min B dikurang A. B sama dengan 7 dikurang A sama dengan 2 berarti 5 dikali min sama dengan min 5 H pangkat 2 F2 F aksen 2 C tadi kita dapatkan bahwa nilainya 1/4. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Jadi nilai 5 H pangkat 2 per 48 didapatkan dengan rumus yang bisa kita gunakan adalah misal diketahui tadi adalah A-nya 2, B-nya 7. Maka rumusnya adalah min sama dengan min B dikurang A dikali H pangkat 2. H pangkat 2-nya kita di sini tidak ketahui. Berarti kita lewatkan dulu sama dengan min 5. Kemudian F2 aksennya sama dengan ini, sama dengan 0,25 atau bisa kita jadikan sebagai pecahan menjadi 1/4. Dikalikan dengan 12 berarti 5 dikali H pangkat 2 per 48, di mana sama dengan 12 dikali dengan 4 sama dengan 48, maka nilai mutlak dari min B dikurang A H pangkat 2 F aksen 2 C per 12 sama dengan 5H pangkat 2 per 48. Kemudian kita mencari nilai H sedemikian rupa sehingga nilai 5H pangkat 2 per 48 lebih kecil dari nilai
galat, nilai mutlak galat, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 9, atau sama-sama kedua ruas ini kita bagikan dengan 5, kemudian 48-nya kita pindahkan, maka didapatkan H lebih kecil dari H pangkat 2 lebih kecil dari 48 dikali 10 pangkat min 9. Tetapi sebenarnya kita ingin mencari bilangan bulat M, cari banyaknya selang M ini pada soal, sehingga kita bisa menggunakan rumus karena sudah didapati nilai, karena sudah didapat nilainya, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu H sama dengan B dikurang A per M. Maka dengan menggunakan Excel, lagi kita hapus yang ini karena sudah tidak kita butuhkan lagi. Dengan rumus H sama dengan B min A, B min A dikali dengan dibagi dengan nilai M. Maka kita dapatkan bahwa per M, kita dapatkan bahwa oh iya, karena tidak bisa dibagi dengan tipe data string atau tipe data teks, maka di sini kita buat saja yang tadi. Maka sama dengan nilai H-nya sama dengan ini, berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5, berarti sama dengan 5 per M. H sama dengan 5 per M. H sama dengan 5 per M pada langkah ketiga. Kemudian kita masukkan nilai H pangkat 2 yang ini tadi, sehingga menjadi, lanjut, kemudian kita ganti nilai H di sini menjadi H pangkat 2 yang ini, sehingga semua ruas kiri dan kanan pada langkah ketiga ini kita pangkatkan dengan 2, sehingga nilainya menjadi H pangkat 2 sama dengan 25 per M. Baiklah, lanjutkan tadi. Maaf tadi waktu zoomnya sudah habis, Bu, dan kamera maaf, baterai HP Despin sudah habis, jadi Despin lanjutkan tanpa menggunakan Despin. Jadi kita lanjutkan tadi batas pengkuadratan H. Jadi jika H dikuadratkan, maka ruas kanannya pun ikut terkuadrat. Jadi H kuadrat sama dengan 25 per M kuadrat. Sehingga M kuadrat kita bisa cari, atau ini dulu, H-nya kita masukkan 48 dikali 10 pangkat 9. Sehingga M kuadratnya kita bisa cari dengan, kita buka di sheet 2, A, B, F. A-nya 2, B-nya 7. Ini sama dengan, kita buat di bawahnya saja, M kuadrat sama dengan 25 per 48. Karena dia per, jadi 10 pangkat 9-nya berubah menjadi 10 pangkat 9-nya berubah jadi 10 pangkat 9. Sehingga dikali dengan 10 pangkat 9. Kemudian nilai M-nya bisa kita dapatkan dengan mengakarkan nilai yang tadi kita bakal cari, sehingga didapat hasilnya yaitu 22821. Karena nilai M tidak boleh, nilai M halus bulat, maka dapat hasilnya kita bulatkan ke atas menjadi 22822. Kemudian dengan menggunakan program MATLAB kita bisa cek nilai integral numeriknya dengan menggunakan metode trapesium.
listing atau program ini Despin dapatkan dari praktikum metode numerik yang diberikan oleh asisten praktikumnya. Kemudian inilah listing utamanya. Kemudian di samping listing utama kita juga mempunyai listing fungsi, yaitu fungsi yang ada pada soal teladan 2, yaitu dx per x atau 1/x. Sehingga kita bisa tuliskan fungsinya, nama fungsinya despin 22 sama dengan 1/x. Kemudian kita bisa panggil DSPN sesuai dengan nama listing fungsi utamanya 123 buka kurung petik nama fungsinya despin 22 lagi, kemudian nilai A-nya 2, nilai B-nya 7, nilai N atau nilai M-nya sama saja 22, 822, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1,252763. 1,252763. Kemudian nilai aslinya atau nilai yang ada pada soal yaitu 1,252762 968. Kemudian kita bisa cari nilai ketelitian berapa atau ya nilai ketelitiannya, terus kita bandingkan dengan nilai mutlak galat, apakah dia lebih kecil dari 5 dikali 10 pangkat min 9 jika menggunakan hasil dari komputasi menggunakan program MATLAB. Jadi nilai ini kita absolutkan terlebih dahulu, nilai ini dikurang nilai ini, hingga didapatkan hasilnya. Bisa diinginkan lagi. Tidak bisa, berarti didapatkan hasilnya 3,2 dikali pangkat atau dikali 10 pangkat min 8, sehingga nilai jika pada hasil pada program MATLAB nilai ininya tidak lebih kecil daripada 5 dikali 10 pangkat min 9. Namun dari buku yang Despin gunakan, Despin menggunakan buku dasar-dasar metode numerik penulis I. Nyoman Susila. Jika pada buku itu didapatkan hasil integral numeriknya dengan menggunakan metode trapesium itu adalah itu adalah 1,252769,62969. Jika kalau dari nilai dari buku 1,252769,629, sehingga didapatkan nilai yang ini. Kita kunci dulu kolom ke ininya, kita kunci, kemudian nah ini kita kunci, kemudian kita bisa geser sehingga didapatkan hasilnya 1,1 dikali 10 pangkat min 9, yang mana ini sudah lebih kecil daripada nilai mutlak galat yang ada pada soal. Namun galat sejatinya akan lebih kecil daripada galat yang ditaksir karena digunakan suatu batas untuk turunan. Akan tetapi tetap akan diperlukan sekitar 10.000 selang untuk mencapai ketelitian sebesar 5 dikali 10 pangkat min 9.
Kita lihat pada program MATLAB saja ketelitiannya tidak mencapai 5 dikali 10 pangkat min 9. Sehingga ini hasil yang ada pada buku tersebut. Sehingga dapat disimpulkan aturan trapesium memerlukan sejumlah besar perhitungan fungsi untuk dapat mencapai jawaban yang teliti. Sekian yang bisa Despin sampaikan mengenai integrasi numerik metode trapesium. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Baiklah, saya Dea Jayanti akan menjelaskan mengenai integral numerik, khususnya metode Simpson 1/3. Sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu ke pengertian metode Simpson secara umum. Metode integrasi Simpson menggunakan polinomial order lebih tinggi dibanding metode trapesium untuk menghubungkan titik-titik data. Misalnya, apabila terdapat satu titik tambahan di antara FA dan FB, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola, seperti pada gambar 1A. Apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara FA dan FB, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial order 3, seperti pada gambar 1B. Rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode aturan Simpson. Di dalam metode atau aturan Simpson ini tersedia dua pilihan pendekatan atau formula yang digunakan, yaitu aturan Simpson 1/3 atau aturan Simpson 3/8. Aturan Simpson 1/3 optimal jika menggunakan jumlah bias genap, sedangkan aturan Simpson 3/8 optimal jika menggunakan jumlah bias kelipatan 3. Namun, kelemahan metode ini adalah hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat equispace saja. Masuk ke metode Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 ini adalah aturan yang mencocokkan polinomial derajat 2 pada tiga titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama. Di dalam aturan Simpson 1/3 digunakan polinomial order 2, persamaan parabola yang melalui titik fxi dikurang 1, fxi, dan fxi ditambah 1 untuk mendekati fungsi. Rumus Simpson dapat diturunkan berdasarkan deret Taylor. Dan gambar tersebut merupakan ilustrasi penurunan metode Simpson 1/3. Selanjutnya yaitu algoritma metode integrasi Simpson 1/3. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, y sama dengan fx. Yang kedua, menentukan batas bawah a dan batas atas b. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau bias n dengan syarat n tersebut merupakan bilangan yang genap atau bias genap. Yang keempat, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B dikurang A per N. Yang kelima, buat tabel kaidah Simpson 1/3. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 1/3, yaitu I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan H/3 F0 ditambah 4 sigma I sama dengan 135 sampai N-1 Fi ditambah 2 sigma I sama dengan 246 sampai N-2 Fi ditambah Fn. Dan yang terakhir menentukan nilai integrasi sejatinya. Kemudian untuk
polinom interpolasi New-Gregori untuk ketiga buah titik tersebut, yaitu P2X sama dengan Fx0 ditambah X per H delta Fx0 ditambah X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat Fx0 sama dengan F0 ditambah X delta F0 ditambah X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0. Diintegrasikan P2X tersebut di dalam selang 0,2H. Maka I sama dengan integral 0 sampai H fx dx sama dengan integral 0 sampai 2H P2X dx. Maka didapatkanlah 2H F0 ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 delta kuadrat F0. Mengingat delta F0 sama dengan F1 dikurang F0 dan delta X2 F0 sama dengan delta F1 dikurang delta F0 atau sama dengan F2 dikurang F1 dikurang F1 dikurang F0 sama dengan F2 dikurang 2F1 ditambah F0. Maka I sama dengan 2H F0 ditambah 2H F1 dikurang F0 ditambah H per 3 F2 dikurang 2F1 ditambah F0 sama dengan 2H F0 ditambah 2H F1 dikurang 2H F0 ditambah H per 3 F2 dikurang 2H per 3 F1 ditambah H per 3 F0. Maka didapatkanlah H per 3 F0 ditambah 4 F1 ditambah F2. Masuk ke contoh. Dengan perintah, hitunglah I sama dengan integral 0 sampai 4 E pangkat X dx dengan metode Simpson 1/3. Secara analitis, I sama dengan E pangkat 4 dikurang E pangkat 0 sama dengan 53,59 sekian. Integrasi Simpson 1/3 menggunakan dua bias, karena Simpson paling sedikit membutuhkan 3 titik, atau berarti delta X itu sama dengan B dikurang A per 2. Maka, I sama dengan B dikurang A per 2 dikali 1/3. FA ditambah 4 FC ditambah FB. Maka didapatkanlah hasilnya, yaitu 56,7696. Dan dimasukkan ke dalam persamaan dan dikali 100%, maka didapatkan yaitu 5,917%. Kemudian, integrasi Simpson 1/3 menggunakan banyak bias asumsinya itu lebar bias delta X sama dengan 1. Maka, didapatkan hasil yaitu 53,86 sekian dan dimasukkan ke dalam persamaan dikalikan 100 dan hasilnya adalah 0,5%. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode Simpson 1/3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode Simpson, yaitu metode Simpson 3/8. Sama halnya pada kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat tinggi pula. Misalkan sekarang fungsi f(x) kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3.
maka luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom berderajat 3. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3, dibutuhkan 4 titik data. Misalkan titik-titik tersebut adalah 0,f0, h,fh, 2h, f2h, dan 3h, f3h. Selanjutnya yaitu algoritma metode integrasi Simpson 3/8. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, yaitu Y sama dengan fx. 2. Menentukan batas bawah yaitu A dan batas atas yaitu B dari integrasi. 3. Menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N adalah bilangan yang kelipatan 3. 4. Menghitung lebar segmen menggunakan rumus H sama dengan B dikurang A per N. Yang kelima, membuat tabel kaidah Simpson 3/8. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 3/8, di mana I sama dengan 3H per 8 dikali F0 ditambah sigma I sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan 369 sampai N dikurang 1 dikali Fi, ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 369 sampai N dikurang 3 dikali Fi ditambah Fn. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai integrasi sejatinya. Polinom interpolasi Newton-Gregory berderajat 3 yang melalui keempat titik itu adalah P3X sama dengan Px0 ditambah H per X delta Fx0 ditambah X dikali X dikurang H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat Fx0 ditambah X dikali X dikurang H dikali X dikurang 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 Fx0 sama dengan F0 ditambah X per H delta Fx0 ditambah X dikurang X dikali X dikurang H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X dikali X dikurang H dikali X dikurang 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 Fx0, di mana I sama dengan integral 0 sampai 3H Fx dx, yaitu integral 0 sampai 3H P3X dx, sama dengan integral 0 sampai 3H dikali F0 ditambah X per H delta Fx0 ditambah X dikali X dikurang H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X dikali X dikurang 3 dikali X dikurang 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 Fx0 dx. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah Simpson 1/3 diperoleh integral 0 sampai 3H Fx dx sama dengan 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 F1 ditambah 3 F2 ditambah F3. Untuk galat aturan Simpson 3/8 yaitu E sama dengan min 3/80 H pangkat 5 F0 pangkat 4 dikali T. Jadi, aturan Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral 0 sampai 3H Fx dx itu sama dengan 3H per 8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 ditambah O dikali H pangkat 5. Selanjutnya yaitu contoh soal dari metode Simpson 3/8. Di sini terdapat soal hitunglah I sama dengan integral 0 sampai 4 E pangkat X dx dengan menggunakan Simpson 3/8. Secara analitis, I itu sama dengan E pangkat 4 dikurang E pangkat 0, diperoleh hasil 53,598150. Selanjutnya itu integrasi Simpson 3/8 menggunakan 3 bias. Karena Simpson 3/8 membutuhkan paling sedikit 4 titik, atau berarti delta X itu sama dengan B dikurang A per 3, di mana I sama dengan B dikurang A per 3 dikali 3/8 dikali 3FA ditambah 3FC ditambah 3FD ditambah FB. Diperoleh I sama dengan 4 dikurang 6/8 dikali E pangkat 0 ditambah 3E pangkat 1
333 ditambah 3 kali E pangkat 2,6667 ditambah E pangkat 4. Sehingga diperoleh hasil 55,077798. Dengan error dari soal yaitu 53,598150 dikurang 55,077798 per 53,598150 dikali 100%. Diperoleh nilai error yaitu minus 2,761%. Integrasi gabungan Simpson 1/8 dan 3/8 diasumsi menggunakan 5 bias dengan delta X sama dengan 0,8. Jadi batas-batas biasnya yaitu E pangkat 0, E pangkat 0,8, E pangkat 1,6, E pangkat 2,4, E pangkat 3,2, dan E pangkat 4. Dua bias pertama dengan Simpson 1/3, yaitu I 1 sampai 2, itu sama dengan 1,6 dikurang 0/6, dikali E pangkat 0 ditambah 4 dikali E pangkat 0,8 ditambah E pangkat 1,6 diperoleh hasil 3,96138. Untuk 3 bias selanjutnya dengan metode Simpson 3/8, di mana I sama dengan 4 dikurang 1,6/8 dikali E pangkat 1,6 ditambah 3 dikali E pangkat 2,4 ditambah 3 dikali E pangkat 3,2 ditambah E pangkat 4 sama dengan 49,865549. Dengan hasil integral total yaitu I total sama dengan I 1 sampai 2 ditambah I 3 sampai 5. Diperoleh hasil 53,826879. Dengan error yaitu 53,598150 dikurang 53,826873 dibagi 53,598150 dikali 100%. Maka diperoleh nilai error yaitu minus 0,427%. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai metode Simpson 3/8. Terima kasih.